Baik pemirsa di rumah dan di studio, kembali lagi bersama dengan saya Abdan Al-Khair. Dan lagi-lagi seperti biasa di hari Selasa ini kita akan membawakan berbagai macam berita terramai, terhangat, dan terupdate hanya di Waktu Indonesia bagian gadget. Kita mulai berita yang pertama. Walaupun sudah diperjualbelikan di negara-negara tertentu, nyatanya peluncuran PlayStation 5 alias PS5 telah dimanfaatkan oleh penjahat cyber untuk mencari keuntungan. Menurut firma keamanan cyber Kaspersky, Fisher dan scammer semakin tertarik memanfaatkan peluncuran PS5 untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan pada Oktober tahun lalu, firma cyber tersebut menemukan hampir 130 website mencurigakan yang menyebut PlayStation 5 sebagai modus untuk menjerat para korban. Sebagai modus, website-website tersebut menawarkan kesempatan kepada korban untuk memesan PS5 dengan melakukan pembayaran di muka atau dengan meninggalkan informasi pribadi. Bahkan, tak sedikit dari website tersebut yang menawarkan harga PS5 jauh lebih rendah dari harga resminya untuk menjerat para korban. Kalau di Indonesia, pasti udah ketahuan tuh penjahat-penjahat model kayak gitu. Cari aja yang fotonya oke di sosial media, ternyata aslinya zonk. Fotonya kebanyakan filter. Bapak Kufra Indonesia yaitu LJ secara mengejutkan pindah haluan menuju rival abadi RRQ Hoshi yaitu EVOS Legend. Setelah namanya tidak dicantumkan dalam skuad untuk mengikuti Mobile Legends Professional League Invitation atau MPLI, LG mulai dirumorkan akan pindah haluan menuju tim lain. Dan tak ada yang menyangka, LG yang memang sudah lama di RRQ Hoshi memutuskan untuk pindah ke tim rival abadi yaitu EVOS Legend. Untuk harga transfernya sendiri, pihak EVOS Legend tidak mau membeberkan jumlah angka untuk menebus user tank terbaik tersebut dari RRQ Hoshi. Tapi menurut Dangki pada live streaming di Nimo TV menyebutkan kalau harga transfer LG menuju EVOS Legend diperkirakan menyentuh angka 2 miliar rupiah. Bukan hanya LG yang diumumkan secara resmi kedatangannya ke EVOS Legend, tetapi juga ada luminaire yang memutuskan untuk kembali bersama EVOS Legend dan Anti-Mage yang memang sudah dirumorkan kepindahannya terlebih dahulu. Udah ada LG, Anti-Mage, luminaire, harga transfernya mahal banget lagi. Kalau misal masih kalah, mendingan bikin tim futsal aja dah. Kalau nggak jadi penari latarnya KKI di lagu Aku Bukan Boneka. Setelah lewat dari beberapa hari, akhirnya baru terungkap kalau Harbolnas 11.11 kemarin ditemukan adanya kecurangan. Tepat di tanggal 11 November kemarin, beberapa e-commerce melangsungkan promo 11.11 untuk merayakan Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas. Di mana ada flash sale, di situ pula terdapat juga orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan brand ternama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Banyak dari mereka juga yang menunggu lama di depan layar smartphone untuk mendapatkan produk impian. Tapi sayangnya flash sale tersebut diwarnai kecurangan oleh sejumlah orang. Hal ini terungkap dalam video yang beredar luas di sosial media. Di video tersebut terlihat beberapa laki-laki berkumpul di depan laptop dan menggunakan bot selama program flash sale. Kemudian mereka berteriak heboh saat mendapatkan iPhone SE hanya dengan harga Rp111.000 di Shopee. Mengetahui kejadian tersebut, pihak Shopee langsung melakukan respon lewat akun Twitter resminya. Kalau perusahaan menjamin jika ada transaksi yang melanggar aturan sudah dibatalkan. Wah, komen deh ya. Mantan sponsor soalnya nih. Kali aja mau sponsorin lagi. Ayo dong Shopee, balik ke sini. Karena pertumbuhan di pasar Amerika Serikat dan Eropa melambat, Google secara resmi mengguyurkan dana segar kepada Tokopedia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut tidak sendirian. Terdapat juga perusahaan investasi asal Singapura bernama Temasek yang menginvestasikan uangnya kepada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia tersebut. Kucuran dana tersebut dikucurkan Google dan Temasek melalui pembelian saham. Walaupun tidak disebutkan berapa kucuran dana yang berasal dari dua perusahaan besar tersebut, menurut laporan Nikkei Asia Review, Google kini memegang 1,6% saham Tokopedia, sementara Anderson Investment yang berafiliasi dengan Temasek memiliki 3,3% saham. Dan saat ini saham Tokopedia yang dipegang oleh Google bernilai 16,7 miliar rupiah, sedangkan saham Temasek bernilai 33,4 miliar rupiah. Tapi perlu diketahui, angka tersebut adalah total keseluruhan nilai saham yang dimiliki Google dan Temasek di Tokopedia, yang dimana tidak mencerminkan jumlah dana yang dikucurkan oleh kedua perusahaan tersebut dalam investasi kali ini. Wih, udah dapat dana gede nih. Bisa kali Tokopedia kolaborasi sama Pricebook bikin giveaway bareng gitu ya kan, biar kita kayak artis-artis kekinian gitu. Kali aja kita bisa menyaingi Rans Entertainment. Produsen HP asal China yang bernama Oppo membuat inovasi terbaru dengan memperkenalkan HP yang layarnya bisa digulung.
Oppo sendiri memperkenalkan HP canggihnya tersebut pada acara Inno Day 2021 yang digelar secara online. Diberi nama Oppo X 2021, konsep ini merupakan bentuk eksplorasi Oppo untuk mengejar bentuk baru HP di masa depan. HP ini dikembangkan dengan inovasi layar berjenis Continuously Variable OLED Display di mana layar ini dapat memiliki dua ukuran. Untuk ukuran normalnya, layar dari Oppo X 2021 hanya seluas 6,7 inci, akan tetapi bisa meluas sampai dengan 7,4 inci dengan metode roll otomatis. Memanjangnya layar ini juga tidak berdampak apapun pada tampilan di layar dan pergerakannya yang sangat halus. Untuk menggerakkan layar tersebut, Oppo menggunakan dua motor yang dinamai Roll Motor Powertrain Technology dengan panjang rel 6,8 mm. Tapi sayangnya, Oppo X 2021 saat ini statusnya hanya berupa konsep dan tidak akan diproduksi massal dalam bentuk seperti ini. Namun kabarnya model yang diproduksi massal kelak akan tetap mempertahankan layar yang bisa digulung tersebut. Gokil ya teknologi! HP layar lipat udah ada. HP layar gulung lagi dibikin nih sama si Oppo. Mungkin kalau ngeliatin kelakuan netizen zaman sekarang, besok-besok bakalan ada kali ya HP yang diaktifin dengan cara disambit. Ternyata bukan manusia saja yang bisa mengalami perceraian. Perusahaan smartphone pun juga bisa nih. Karena setelah melewati talak 3, akhirnya secara sah Huawei melepas Honor. Dalam keterangan resmi yang dirilis Huawei, saat ini pemilik Honor adalah Shenzhen Jixin New Information Technology yang merupakan perusahaan milik pemerintah kota Shenzhen. Penggantian kepemilikan tersebut tidak akan mempengaruhi arah pengembangan Honor, tapi sampai saat ini Huawei tidak mengumumkan berapa harga pelepasan dari bisnis HP kelas menengahnya tersebut. Tapi Reuters melaporkan kalau harga penjualan tersebut mencapai 100 miliar yuan atau berkisar 214 triliun rupiah. Dilansir dari halaman resmi Huawei, penjualan ini dipercaya akan membantu para channel seller dan pemasok Honor dalam melalui masa sulit. Huawei juga mengatakan kalau saat ini pihaknya sedang mengalami tekanan yang luar biasa yang disebabkan oleh masalah ketersediaan elemen-elemen teknis. Sayangnya tidak dijabarkan apa yang dimaksud dengan masalah ketersediaan elemen teknis, tapi banyak yang menduga hal ini tersebut karena pembatasan yang dikenakan oleh pemerintahan Amerika Serikat ke perusahaan asal China tersebut. Amerika Serikat sendiri diketahui memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam Entity List, sehingga tidak bisa berbisnis dengan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat. Dan setelah secara resmi dijual oleh Huawei, pemerintah Amerika Serikat saat ini tidak memiliki alasan untuk ikut menerapkan sanksi kepada Honor. Aduh, ini kalau misalnya ngomongin soal Honor, Huawei, sama Amerika Serikat yang nge-ban produk-produk dari Huawei, mendingan kita nggak usah bahas lah ya, daripada ntar tahu-tahu FBI silaturahmi ke kantor Facebook, kan nggak lucu. Walaupun baru seumuran jagung, nyatanya sampai saat ini Realme telah memecahkan berbagai macam rekor. Dan yang terbaru, Realme telah menjadi merek smartphone tercepat di dunia yang mencapai 50 juta pengiriman pada kuartal ketiga di tahun 2020. Uniknya, prestasi tersebut didapatkan pada saat dunia masih dilanda oleh pandemi. Menurut firma riset Counterpoint Research, Realme tumbuh 132% dalam penjualan di kuartal sebelumnya dan 45% dari periode sebelumnya di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Dengan begitu, Realme berhasil melampaui pertumbuhan dari Huawei, Apple, Oppo, dan Vivo di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Realme juga bahkan menjadi 5 merek smartphone terbesar di sejumlah negara seperti India, Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Singapura, Rusia, dan juga Australia. Ya ampun, sekarang Realme sudah mulai aktif ya bun. Kalau boleh tahu, Realme pakai susu apa sih bisa tumbuh ke atas begitu? Nggak mungkin dong pakai susu terenggiling kalau nggak cengcorang. Wow. Secara diam-diam, ternyata Samsung telah menyiapkan HP terbaru yang dibekali dengan baterai berkapasitas 7000 mAh. Wow. Setelah sukses meluncurkan Galaxy M51 pada Agustus lalu yang diklaim menjadi HP dengan baterai 7000 mAh pertama, perusahaan Korea Selatan itu dikabarkan telah mengembangkan HP seri Galaxy M yang lebih terjangkau dengan kapasitas baterai yang sama dengan Galaxy M51. Meskipun spesifikasi lengkapnya masih menjadi misteri, akan tetapi leaker andal OnLeaks telah membagikan render berbasis CAD pertama dari Galaxy M12. Render menunjukkan kalau tampilan dari Galaxy M12 akan terlihat sangat mirip dengan Galaxy A42 5G. Tapi mohon maaf nih, ini harga terjangkaunya menurut pewaris Pertamina apa pewaris Pertamini? Beda banget masalahnya. Pertamini tuh ceban, sebotol. Pertamina, ya segitulah pokoknya. Ini kita kenapa ngomongin bensin sih? Jadi salah berita.
Buat kalian yang sudah menunggu kedatangan iPhone 12 ke Indonesia, lebih baik dipikir baik-baik. Karena akhir-akhir ini sudah banyak keluhan dari para pengguna iPhone 12 alias iPhone 12 yang terbaru. Pada beberapa forum online termasuk di forum Mac Rumors dan Apple Support Community, banyak pengguna iPhone 12 yang mengeluhkan layar smartphone yang berubah menjadi kehijauan. Semua varian iPhone 12 mengalami masalah yang sama, mulai dari iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, dan juga iPhone 12 Pro Max. Berdasarkan laporan, layar yang berubah menjadi kehijauan terjadi ketika tingkat kecerahan iPhone 12 diatur ke level 90% atau paling rendah. Atas kejadian tersebut, pihak Apple sampai saat ini hanya meminta para pengguna untuk menggunakan versi terbaru iOS. Sejak kemunculannya, iPhone 12 sepertinya mengalami banyak masalah pada bagian layar. Bahkan ada pengguna iPhone 12 mini yang mengeluhkan kalau layar iPhone 12 mini yang dia beli kurang responsif saat digunakan untuk membuka home screen. Ya, tapi kalau misalnya ternyata produk terbaru Apple kayak gitu banyak masalahnya, daripada beli iPhone 12, udah jelas. Mending rakit PC. Wow. Pekan lalu, YouTube kembali menggelontorkan sejumlah aturan baru yang dirasa merugikan para content creator. Salah satu kebijakan yang dirasa merugikan content creator adalah kebijakan yang membuat platform akan dipenuhi lebih banyak iklan. Yang nantinya iklan tersebut akan muncul di video milik kreator meski tidak tergabung dalam YouTube Partner Program. Dengan demikian, walaupun iklan muncul di platform kreator, YouTube sama sekali tidak akan memberikan imbalan kepada sang kreator. Meski bertujuan untuk membantu mengembangkan bisnis pengiklan, kebijakan tersebut mendapat banyak protes. Salah satunya, ada pengguna Twitter yang mengatakan kebijakan ini dirasa tidak adil lantaran membuat para kreator konten yang skalanya masih kecil merasa tidak dibayar oleh YouTube atas iklan yang ditampilkan. Terlepas dari keluhan tersebut, kebijakan baru ini untuk sementara hanya berlaku di wilayah Amerika Serikat. Ya, tapi gue berharap mudah-mudahan aturan ini cuma berlaku di Amerika Serikat aja lah. Jangan sampai masuk ke Indonesia juga. Kasian gitu ntar kalau aturan yang udah diberlakukan, YouTuber-YouTuber Indonesia pasti bakal kesusahan. Atta Halilintar nggak bakal bilang siap lagi. Tapi dia bakal bilang sorry. Boleh nggak sih ngomong di YouTube? Boleh, tapi kan dia nggak tahu. Maksudnya bahasa Sunda kan? Bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Sebelum berita terakhir, buat kalian yang penasaran sama berbagai macam berita-berita di minggu-minggu sebelumnya, langsung aja cek link yang tertera di pojok kanan atas. Kalau begitu, langsung kita masuk ke berita yang terakhir. Xiaomi mengumumkan kalau Redmi Note series telah terjual lebih dari 140 juta unit. Jelang kehadiran Redmi Note 9 5G series di China, Xiaomi mengumumkan bahwa Redmi Note series secara global telah terjual lebih dari 140 juta unit. Hal ini bukan pertama kalinya Xiaomi mengumumkan pencapaian dari Redmi Note series. Pada Maret lalu, Xiaomi juga sempat mengumumkan kalau Redmi Note series telah terjual sampai dengan 110 juta unit. Varian Redmi Note 8 memberikan kontribusi yang sangat penting pada pencapaian ini karena Redmi Note 8 series sendiri berhasil terjual 30 juta unit pada bulan Mei 2020. Salut banget emang sama Xiaomi yang udah pasti bisa menjual sampai ratusan juta unit gitu tiap tahunnya. Tapi apa gunanya terjual banyak kalau HP-nya goib? Oke guys, buat kalian yang pengen ngeliatin berbagai macam konten selain berita gadget, langsung aja cek channel YouTube Pricebook dan jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Abdan pamit, salam gadget, bye-bye. Bye.